Apakah kamu termasuk salah satu orang yang senang ngecek apa kata zodiak kamu hari ini setiap kali ada kesempatan dan percaya dengan isinya? Kira-kira kenapa begitu ya? Psikopedi, ternyata nggak cuma zodiak doang loh. Orang bisa dengan gampang percaya pada ramalan ramal, baca kepribadian atau nasib lewat tarot, garis tangan, dan media lain. Apakah ini adalah bagian dari supranatural? Well, sebenarnya ini bisa dijelasin dengan konsep psikologi yang disebut efek Barnum. Efek Barnum adalah kecenderungan seseorang untuk berpikir bahwa deskripsi kepribadian yang dijelaskan lewat kalimat yang umum atau samar-samar itu unik dan berlaku khusus hanya untuk dirinya sendiri. Padahal sih bisa diterapkan ke hampir semua orang. Kita ambil contoh zodiak atau horoskop tadi nih. Kalau kamu baca, ini informasinya sebenarnya general aja. Tapi ini tuh bikin beberapa orang ngerasa penjelasannya ya emang dalam tanda kutip gue banget. Kenapa namanya efek Barnum? Konsep ini datang dari frase yang sering dikaitkan dengan seorang performer di abad 19 bernama P.T. Barnum yang menyatakan bahwa orang yang mudah ditipu lahir setiap menit. Bahasa Inggrisnya sucker, kalian mungkin bisa interpretasi sendiri. P.T. Barnum terdengar familiar? Yes, yang udah pernah nonton The Great Showman pasti tahu namanya ini. Nah, efek Barnum ini lebih dikenal sebagai efek Forer dalam ilmu psikologi karena peneliti bernama Bertram Forer kemudian mengujinya melalui sebuah tes psikologi. Sebenarnya sih Forer ngasih nama istilah ini sebagai fallacy of personal validation atau artinya kesalahan dalam validasi kepribadian. Tapi istilah yang lebih terkenal ya efek Barnum atau efek Forer tadi. Sebenarnya Forer nggak mengawali tes ini sih, tapi beliau melakukan eksperimen klasik tentang efek Barnum ini, sehingga orang pada akhirnya lebih tahu tentang Forer. Jadi pada tahun 1947, psikolog Rolf Stegner meminta sejumlah manajer personalia untuk mengikuti tes kepribadian. Setelah mereka mengikuti tes, Stegner kan menganalisa jawaban para manajer personalia ini. Nah, alih-alih merespon dengan umpan balik berdasarkan jawaban individual mereka yang sebenarnya, Stegner malah memberikan umpan balik umum kepada masing-masing dari mereka yang tidak ada hubungannya dengan jawaban tes mereka. Tetapi sebaliknya, berdasarkan horoskop, analisis grafologi, dan sejenisnya. Setiap manajer kemudian ditanya seberapa akurat penilaiannya. Lebih dari setengahnya menggambarkan penilaian itu akurat dan hampir tidak ada yang salah. Ini kalau kata anak zaman sekarang, para manajemen personalia itu kena prank sama Stegner. Tapi ya hasil penelitian itu bisa nunjukin kalau orang tuh bisa iya-iya aja sama hasil horoskop dan sebagainya loh. Nah, baru pada tahun 1948 dalam eksperimen klasik yang dilakukan oleh psikolog Forer, ia memberikan tes psikologi yang disebut Diagnostic Interest Blank kepada 39 mahasiswa psikologinya yang diberitahu bahwa mereka masing-masing akan menerima outline kepribadian singkat berdasarkan hasil tes mereka. 1 minggu kemudian, Forer memberi setiap siswa outline yang katanya khusus untuk masing-masing individu dan meminta masing-masing dari mereka untuk memberi rating seberapa baik penerapannya. Pada kenyataannya, setiap siswa menerima outline yang sama, yang bisa dibilang kalimatnya umum aja. Contohnya kayak gini, kamu memiliki kebutuhan yang besar untuk disukai orang lain. Kamu punya kecenderungan kritis terhadap diri sendiri. Kamu menemukan bahwa adalah tidak bijak untuk terlalu apa adanya membuka dirimu pada orang lain, dan sebagainya. Ya, itu kan umum banget ya, dalam derajat tertentu pasti ada lah dalam diri seseorang poin-poin ini. Rata-rata, siswa menilai akurasinya sebagai 4,30 pada skala 0, sangat buruk, hingga 5, sangat baik. Hanya setelah rating tadi diserahkan, terungkap bahwa semua siswa telah menerima outline identik yang disusun oleh Forer dari buku astrologi kios koran. Outline itu berisi pernyataan yang kabur dan cukup umum untuk diterapkan pada kebanyakan orang. Mind-blowing banget ya. Ternyata hampir sama ya dengan penelitian yang pertama tadi, hasilnya pun ya 11-12. Forer mengaitkan efek ini dengan kecenderungan mudah tertipu yang dimiliki seseorang. Efek ini juga kemudian mengkonfirmasi prinsip Pollyanna, di mana individu cenderung menggunakan atau menerima kata-kata umpan balik positif lebih sering daripada kata-kata umpan balik negatif. Alias orang lebih percaya sesuatu yang menyanjungnya, yang memang pengen dia dengar dibanding sesuatu yang negatif untuk dia. Dua faktor yang penting untuk dapat menimbulkan efek Forer ini adalah pertama, isi kalimat yang ditawarkan, dan kedua, siapa yang menyajikan. Kalau kalimatnya kabur, positif, personal buat mereka, ya semakin gampanglah efek itu terbentuk. Kalau mereka percaya sama si penyaji, mereka anggap penyaji profesional dan bisa diandalkan, ya semakin mudahlah efek Forer tadi terbentuk.
Nah, kaitannya dengan ramalan, horoskop, dan lain-lain tadi, berarti si peramal, si pembaca tarot, si pembuat horoskop, ya pastinya sangat handal dalam permainan kata-kata. Lincah banget menyusun kata-kata sedemikian rupa yang bersifat umum atau general, yang bisa membuat orang meyakini kalau itu diri mereka banget. Kayak peramal itu, mereka pinter memancing reaksi kliennya terhadap satu kalimat pancingan. Dia terlatih untuk baca reaksi dan kemudian dia baca tuh arahnya bisa dikenain. Dia pertajam di situ. Mereka juga bisa pakai kalimat kontradiktif dan ambigu atau sanjungan yang membuat orang suka dan gak bisa nolak. Kalau dua faktor di atas terpenuhi, maka orang akan dengan mudahnya percaya dengan ramalan tersebut. Efek Barnum atau Forer ini juga banyak dipelajari dan bahkan digunakan dalam psikologi Ada yang digunakan sebagai bagian dari percobaan atau penelitian psikologi di kemudian hari. Dari informasi di atas berarti kalian juga harus waspada nih Jangan mudah percaya dan akhirnya jadi korban. Kalau buat sesuruhan aja atau untuk motivasi ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah terjebak ke hal negatif dan merugikan diri sendiri, ya lebih baik jangan. Ngomong-ngomong soal motivasi, cek video atas ya kalau mau tahu strategi jitu meningkatkan motivasi. Dan cek video bawah untuk memahami fobia sosial. Thank you for watching and I'll see you guys in the next video.